Sahabat Pandawa, kembali lagi dengan saya Lili Sumiati sebagai host hari ini. Saat ini kita kembali lagi di segmen yang kedua, itu mengenai penyimpangan perilaku seks. Oke, saya saat ini berada bersama-sama dengan Dr. Agus kembali dari Klinik Utama Pandawa. Oke, mungkin langsung aja kali ya dok ya. Untuk ke pertanyaan yang pertama, apa saja sih dok yang harus diwaspadai saat berhubungan seks? Oke. Yang harus diwaspadai saat berhubungan seks adalah satu, kita harus berhubungan seks dengan pasangan kita. Wajib pasangan ya dok? Wajib pasangan kita, artinya pasangan yang sah, yaitu istri. Iya. Kalau cuma sekedar pacar, sebaiknya jangan dulu. Belum. Ya. Yang kedua, pastikan pasangan kita dan kita bersih. Ya. Baik secara fisik maupun secara bebas dari kuman-kuman. Ya, sebisanya ketika mau berhubungan seks, baik laki maupun perempuan, sebaiknya bersih-bersihin dulu alat kelaminnya, entah mandi, entah cebok, seperti itu. Apakah komunikasi itu penting nggak dok saat sebelum berhubungan seksual dengan pasangan kita? Ya. Ketika kita mau berhubungan seks, memang sebaiknya dikomunikasikan, bahkan direncanakan. Ya, bisa direncanakan jauh-jauh hari, bisa direncanakan 1-2 hari sebelumnya, supaya masing-masing pasangan bisa mempersiapkan diri, ya, bisa mempersiapkan mental, bisa memberikan waktu, bisa menata ruangan bila perlu, supaya semakin bergairah. Semakin bergairah. Nah dok, ada yang tanya nih dok, untuk seperti pemakaian kondom. Apakah alat pengaman seperti kondom itu penting? Ya, ketika kita berhubungan seks dengan pasangan kita, istri yang sah, ya seharusnya tidak diperlukan pemakaian kondom. Kecuali ada program untuk menunda kehamilan atau KB. Tapi ketika kita mau berhubungan dengan pacar kita ataupun orang lain, sebaiknya memang memakai kondom untuk terhindar dari hal-hal yang terutama penyakit menular seksual. Jadi pemakaian kondom bisa membantu kita untuk meminimalisasi, untuk terhindar dari penyakit menular seksual atau kuman-kuman kelamin. Walaupun pemakaian kondom tidak 100% bisa menjamin terhindar dari penyakit menular seksual. Iya. Terus pertanyaan berikutnya, bagaimana perilaku seksual yang sehat itu seperti apa dok? Ya, perilaku seksual yang sehat, yang pertama, ya harus berhubungan dengan pasangan yang sah, yakni istri kita. Yang kedua, sebelum berhubungan, sebaiknya baik laki maupun perempuan harus bersih-bersih diri, entah mandi, entah cebok untuk area-area alat kelamin sekitarnya. Yang ketiga, harus lakukan komunikasi dan foreplay yang baik, supaya ketika berhubungan seks bisa mencapai titik klimaksnya. Ada nggak dok tips dan trik untuk memuaskan pasangan saat berhubungan? Tips dan trik memuaskan pasangan, waduh, ya. Dibilang ada nggak? Ya ada saja. Setiap orang punya cara yang berbeda-beda. Pada prinsipnya adalah ketika kita mau berhubungan seks, kita harus siapkan dulu baik fisik maupun mental. Yang kedua, kita juga harus siapkan tempat atau ruangan senyaman mungkin untuk bisa berhubungan. Yang ketiga, lakukan komunikasi yang baik dan foreplay yang baik. Ya, komunikasikan yang baik itu artinya kita bisa memuji,
Kita bisa ngomong pasangan kita bahwa dia seksi, bahwa dia cantik, baunya harum, dan sebagainya. Nah, itu akan membuat pasangan kita, khususnya wanita, akan sangat-sangat senang mendengar pujian tersebut. Dan merasa istimewa juga. Dan merasa istimewa. Apalagi ruangan untuk kita berhubungan, kita bisa tata, ya. Mulai dari kerapian, kebersihannya, bahkan mungkin aroma-aroma pengharum ruangan tertentu, itu juga sangat membantu. Kemudian lakukan yang namanya foreplay, artinya mulai dari peluk, cium, raba, dan seperti itu. Lakukanlah foreplay yang cukup lama, karena rata-rata wanita butuh foreplay paling sedikit 15-30 menit. Jadi wanita tidak akan nyaman ketika berhubungan itu langsung tembak, ya. Dipaksa. Wanita tidak akan pernah nyaman ketika berhubungan itu langsung tembak. Tapi wanita akan begitu nyaman ketika kita lakukan foreplay yang baik, paling tidak 15-30 menit. Nah dok, ini kan udah mau Valentine nih dok. Ya. Nah, ada pertanyaan mengenai Valentine. Kira-kira nih dok, sebelum Valentine tiba, ada nggak sih treatment-treatment khusus gitu loh yang harus kita lakukan? Oh, treatment khusus untuk pasangan, ya sebenarnya tadi udah saya sampaikan, tetapi kita bisa mencari suasana tempat yang baru. Oh, iya. Misalnya kita bisa sewa kamar hotel, bisa sewa villa. Nah, itu juga akan membantu menciptakan suasana yang lebih nyaman, lebih enak. Kedua, kita juga bisa memberikan gift, hadiah kepada pasangan kita. Entah itu apapun hadiahnya yang membuat pasangan kita menjadi senang, tertarik, ya. Dan kita juga bisa juga membuat pasangan kita spesial dengan kita menata ruangan dengan rapi dan baik, memberi aroma-aroma pengharum yang baik. Nah, itu juga bisa membantu berhubungan seksualnya menjadi lebih nyaman. Lebih nyaman ya. Nah, itu tadi teman-teman untuk informasi mengenai penyimpangan perilaku seks. Terima kasih dok. Sama-sama. Untuk informasi yang sudah diberikan. Dan ini ingatkan kembali kepada teman-teman semuanya, semoga bermanfaat untuk informasinya mengenai penyimpangan perilaku seks sebelum masuk Valentine, dan semoga bermanfaat juga untuk teman-teman semuanya yang hari ini punya masalah untuk khususnya di bagian untuk kulit dan kelamin. Silakan datang ke Klinik Utama Pandawa. Kalian bisa juga konsultasi secara online atau bisa langsung datang ke klinik, ya kan dok? Iya. Iya, benar sekali. Jadi kalau misalnya teman-teman sekalian punya pertanyaan dan keluhan yang sama nih mengenai perilaku seks yang tadi yang sudah kita omongkan, tidak perlu sungkan untuk konsultasi dengan dokternya, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Klinik Utama Pandawa agar tidak ketinggalan informasi kesehatan yang penting lainnya ya. Saya Lili Sumiati pamit undur diri. See ya. Bye.